Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok saya, Pika Rustiana dengan MPM 2086206037. Saya, Selva Rahmawati dengan NPM 2086206049. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tahap pemerolehan bahasa anak dan proses perkembangan bahasa anak untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD. Yang pertama yaitu tahap pemerolehan bahasa anak. Tahap-tahap dalam proses perolehan bahasa anak ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap 1 kata atau holofrase, 2. Tahap 2 kata atau 1 frase, dan ketiga adalah ujaran telegrafis. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tahap 1 kata atau holofrase. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti mewakili keseluruhan idenya atau bahkan lebih dari satu frase atau kalimat. Oleh karena itu, fase ini disebut juga tahap holofrase. Contohnya, mom untuk mengatakan saya mau makan, dan ma untuk meminta mamanya ada di dekatnya. Yang kedua adalah tahap 2 kata atau 1 frase. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Anak sudah mulai mengucapkan ujaran 2 kata. Misalnya, kotor patu, yang artinya sepatu ini kotor. Beberapa ungkapan yang diucapkan sering tidak bersubjek. Hubungan seperti infleksi, kata ganti orang, dan bentuk jamak belum digunakan. Yang ketiga adalah ujaran telegrafis. Setelah melewati usia 2 tahun, anak dapat merangkaikan 3-4 kalimat, bahkan lebih. Hubungan sintaksis dalam kalimatnya sudah tampak jelas. Meskipun hingga usia ini yang menjadi topik pembicaraannya ialah hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, yakni yang ada di tempat dan terjadi pada waktu itu. Usia 2-7 tahun disebut praoperasional, yaitu periode anak mulai belajar menggunakan bahasa untuk menunjukkan suatu objek melalui image atau kata. Usia 7-11 tahun, anak bisa secara konkret berpikir logis tentang objek dan kejadian. Di usia 11 tahun ke atas, anak baru bisa berpikir dalam bentuk abstrak dan hipotetik. Proses perkembangan bahasa anak. Ada beberapa aspek dalam pemerolehan bahasa anak, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, dan yang keempat semantik. Dari yang pertama, fonologi. Fonologi yaitu mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi. Pada umur sekitar 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal, atau dekutan yang belum jelas identitasnya. Anak mengeluarkan bunyi-bunyi yang telah dipelajari dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. Misalnya, mengganti bunyi R yang sudah dipelajari dengan bunyi L yang belum dipelajari. Yang kedua, morfologi, yaitu mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal pembentuknya. Pada usia 3 tahun, anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal, nomina, dan verba yang digunakan. Kesalahan gramatika sering terjadi pada tahap ini karena anak masih berusaha mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Anak terus memperbaiki bahasanya sampai usia 10 tahun. Yang ketiga, sintaksis, yaitu menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat atau disebut tata bahasa atau gramatika.
Anak mengembangkan tingkat gramatika kalimat yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. Yang keempat, semantik, yaitu mempelajari suatu tataran dari fonologi, morfologi, dan sintaksis dengan makna sebagai objeknya. Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya, anak sudah mengetahui makna kata jam. Awalnya, anak hanya mengacu pada jam tangan orang tuanya, namun kemudian dia memakai kata tersebut untuk semua jenis jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.